Halo guys, selamat datang di channel pecinta prasejarah. Saya Hamid akan memberikan cuplikan konten video mengenai beberapa benda pusaka di Indonesia guna mengusir para kolonial penjajah di Nusantara. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu gratis. 1. Bambu runcing. Keterbatasan persenjataan membuat banyak pemuda menjadikan bambu runcing sebagai alat untuk menekan Jepang, terutama dalam operasi perampasan senjata, baik dari tentara, kelompok tentara, hingga gudang-gudang senjata Jepang. Namun penggunaan bambu runcing dalam pertempuran yang paling tersohor adalah dilakukan pada pertempuran di Surabaya. Ini juga merujuk penggunaan senjata bambu runcing dengan doa dan pengisian tenaga dalam yang dimulai dari Parakan Temanggung. Tokoh pentingnya adalah Ki Haji Subhi yang sohor dengan gelar Kiai Bambu Runcing. Juga para kiai lainnya seperti Kiai Haji Muhammad Ali, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Istakhori, dan kelanjutannya juga Kiai Haji Meturo dari Temanggung, dan berbagai Kiai NU di Temanggung lainnya, khususnya MWJ Parakan. Bagi Belanda, bambu runcing dianggap sebagai pembunuh dalam keheningan. Ketika bambu runcing dilemparkan atau dihujamkan, senjata ini tidak akan mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Dalam realitas sejarah, perjuangan dengan menggunakan senjata bambu runcing terjadi pada hampir semua medan perang, terutama di Surabaya, Magelang hingga Cianjur. 2. Keris. Keris merupakan sebuah senjata yang sangat populer di Pulau Jawa. Keris diperkirakan sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak abad ke-9. Hal ini dibuktikan dari beberapa cerita tradisional seperti Ken Arok dan Ken Dedes. Salah satu tokoh pejuang yang dikenal menggunakan keris dalam perlawanannya adalah Pangeran Diponegoro. Keris Pangeran Diponegoro yang bernama Keris Kyai Nogo Siluman sempat direbut oleh Belanda, tetapi kini telah dikembalikan ke Indonesia. Tiga. Rencong. Rencong adalah senjata pusaka bagi rakyat Aceh dan merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri, dan kepahlawanan Aceh dari abad ke abad. Menurut salah satu sumber, rencong telah dikenal pada awal Islam Kesultanan di abad ke-13. Dalam perjuangan dan pertempuran melawan Portugis dan Belanda, secara mencatat nama-nama besar pahlawan-pahlawan dan Sri Kandinya, seperti pahlawan Tengku Umar, Panglima Polem, dan Cut Nyadin, beserta pejuang lainnya. 4. Mantau Kalimantan. Mantau adalah senjata tajam sejenis pedang yang berasal dari kebudayaan di Kalimantan. Mantau termasuk ke dalam salah satu senjata tradisional Indonesia yang penggunaannya secara menyeluruh dimulai pada abad 17 sampai 18. Pada masa lampau, para penjelajah Eropa yang melakukan ekspedisi dan penelitian ke Pulau Borneo menyebutnya pedang kesatria Dayak, para pemburu kepala, the Dayak Neck Sword of the Headhunters. Adapun nama pahlawan Kalimantan yang telah diakui secara nasional, salah satunya adalah Pangeran Antasari. 5. Golok. Senjata golok adalah salah satu senjata tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Golok merupakan jenis pisau atau pedang pendek yang digunakan sebagai senjata tajam dalam pertempuran, juga sebagai alat sehari-hari seperti bertani dan sebagainya lainnya. Sejarah senjata golok dapat ditelusuri hingga zaman prasejarah di Nusantara. Di mana senjata ini telah menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Adapun beberapa pahlawan nasional yang menggunakan golok dalam masa kolonialisme adalah salah satunya Kapten Patimura, Si Pitung, pahlawan dari Betawi. 6. Sumpit Dayak. Sumpit adalah senjata masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang digunakan untuk berburu maupun berperang.
dalam medan pertempuran atau sebagai senjata rahasia untuk menyerang musuh secara diam-diam. Zaman dahulu suku Dayak dijuluki pasukan hantu oleh pasukan Belanda yang menjajah Indonesia. Sebab saat berperang melawan penjajah, senjata sumpit mereka akan membunuh dengan senyap. Pusaka sumpit mempunyai sejarah panjang dalam masa ke masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Sebab penggunaan senjata oleh penjajah akan mudah terdeteksi saat pelatuk ditekan. Beda dengan sumpit yang saat ditiup dan mengenai sasaran, maka takkan menimbulkan suara. Ketika terkena sasaran, beberapa detik kemudian akan meninggal dikarenakan racun yang ada di anak panah tersebut. Oke guys, terima kasih telah menonton. Semoga menambah wawasan Anda semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu gratis. See you, sampai jumpa kembali.